Halo, selamat pagi semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Halo Kak Pika. Halo Kak Kiki. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya percaya anak-anakku semua juga di rumah dalam keadaan sehat dan kabarnya luar biasa. Semua karena Tuhan Yesus yang sudah menuntun kita. Kita boleh bertemu kembali di minggu ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita ambil sikap terbaik. Mari saya undang anak-anakku semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita masuk dalam foto dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang pernah lihat pelangi? Saya. Oh, Kak Kiki pernah lihat ya. Nah, Kapan pelangi itu keluar, Kak Kiki? setelah hujan Kak Pika. Setelah hujan. Wah, pelangi itu indah sekali ya adik-adik. Warnanya banyak, ada merah, kuning, hijau, dan banyak lagi warna-warna yang lain. Nah, pelangi itu salah satu dari begitu banyak ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, masih banyak lagi ciptaan Tuhan yang lain yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Nah, adik-adik, Tuhan itu sangat luar biasa. Dia sangat hebat, Dia bisa membuat apapun yang bahkan di luar yang kita pikirkan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Nah, kita mau membaca Mazmur. Ayo semua persiapkan Alkitabnya. Kita mau membaca dari Mazmur 77 ayat 15. Semua sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Amin. Nah, menyambut pembacaan ini, kita nyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, indah-indah ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Lagi ya dalam bahasa Inggris.
My God is so big, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do. Oh, oh, my God is so big, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do. Oh, oh, the mountain are His, the river are His, the stars are His handiwork too. Oh, oh, my God is so big, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do. Oh, oh. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo semuanya lipat tangannya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Terlebih ya Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Ya, Ibu Guru berharap semua berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Ya, kita akan mendengarkan cerita baru, masih lanjutan dari cerita kita minggu yang lalu. Nah, adik-adik semua, apa masih ingat apa cerita kita minggu lalu? Ya, cerita kita minggu lalu tentang Yosua yang dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menggantikan Musa mengantar bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, Tuhan sudah berjanji akan menolong dan memberkati Yosua dalam melaksanakan tugasnya. Bangsa Israel juga sudah berjanji untuk taat dan patuh kepada Yosua sebagai pemimpin baru mereka. Nah, sekarang Yosua bersiap untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Nah, tugas tanggung jawab Yosua yang pertama adalah mengutus 2 orang untuk pergi melihat bagaimana kondisi kota Yeriko. Nah, 2 orang ini tiba di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab. Nah, dan kedatangan mereka sebagai mata-mata itu ketahuan dan hampir saja mereka tertangkap. Namun melalui pertolongan Tuhan, melalui Rahab, akhirnya kedua orang ini bisa lolos dan kembali ke Yosua. Nah, ketika mereka sampai di Yosua, mereka menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, dan dengan sangat yakin menceritakan kepada Yosua bahwa negeri itu akan menjadi milik bangsa Israel. Nah, keesokan harinya Yosua dan semua orang Israel mempersiapkan diri berangkat dari Sitim dan mereka tiba di tepi sungai Yordan. Sebelum mereka menyeberang, mereka berkemah di situ selama 3 hari. Nah, Yosua memanfaatkan waktu selama 3 hari ini dengan sebaik-baiknya. Dia mengarahkan dan mempersiapkan dengan baik seluruh bangsa Israel sebelum menyeberangi sungai Yordan. Yosua mengikuti semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya, yaitu bahwa para imam akan berjalan di depan sambil mengangkat tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Tuhan. Lalu kemudian rombongan yang lain, yaitu seluruh bangsa Israel, akan mengikuti dari belakang. Nah, demikianlah tiba saatnya bagi bangsa Israel untuk memulai penyeberangan itu. Dan semua berjalan seperti yang sudah diatur. Ketika para imam menginjakkan kakinya dalam sungai Yordan, maka seketika itu juga air sungai terbelah menjadi 2, sehingga bagian tengahnya menjadi kering dan seluruh bangsa Israel
dapat menyeberang dengan selamat. Wah, sungguh luar biasa ya pertolongan dan kuasa Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan berkuasa atas sungai Yordan dan tentu Tuhan juga berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Nah, ketika semua orang Israel sudah selesai menyeberang, Tuhan kembali memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang yang mewakili 12 suku Israel untuk mengangkat satu batu dari sungai Yordan. Mengangkat satu batu dari sungai Yordan dan membawanya ke seberang. Nah, dan Yosua juga mendirikan 12 batu tepat di tengah-tengah sungai Yordan di mana para imam tadi berdiri, ya, sebagai peringatan bahwa Tuhan telah menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, setelah semua selesai, Tuhan kembali berfirman kepada Yosua untuk memerintahkan para imam yang mengangkat tabut perjanjian untuk keluar dari sungai. Nah, ketika para imam ini keluar dari sungai, pada saat itu juga air sungai Yordan kembali menyatu dan mengalir seperti semula. Seluruh bangsa Israel merasa sangat bersyukur dan bersuka cita atas pertolongan Tuhan kepada mereka. Nah, kemudian ke-12 batu tadi yang diambil dari tengah-tengah sungai Yordan oleh 12 orang yang mewakili 12 suku Israel, kemudian disusun dan ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Itu sebagai tanda dan peringatan bagi anak-anak mereka bahwa Allah telah membuat mujizat, yaitu membelah sungai Yordan sehingga mereka bisa menyeberang, supaya semua tahu perbuatan Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, dan maha besar atas alam semesta ini. Demikian cerita kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita tadi terambil dari Yosua pasal 3 ayat 13. Mari kita siapkan Alkitab kita semua dan kita baca bersama ya. Pembacaannya dari Yosua pasal 3 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari anak-anakku beri yang terbaik kepada Tuhan. Uangnya jangan dikucek-kucek, tapi dilipat baik-baik, kemudian dimasukkan ke dalam amplop persembahan. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita dengarkan nats persembahan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-13 yang berbunyi, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin." Nah, anak-anakku semua, sambil kita membawa persembahan, mari kita angkat pujian, menyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya,
setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Aktivitas kita minggu ini masih sama, yaitu menghafal ayat hafalan dengan gerakan. Aktivitas kita minggu ini diambil dari Mazmur 77 ayat yang ke-15. Ikuti gerakannya ya, 1, 2, 3. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Amin. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari anak-anakku duduk yang tenang, duduk yang rapi, ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, betapa kami sangat bersyukur bahwa kami boleh melakukan ibadah meskipun secara online, tetapi semuanya kami syukuri sebab Allah masih ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami dalam mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami dan dapat menghasilkan buah-buah melalui perbuatan kami. Kami juga telah membawa korban persembahan kami. Biarlah Engkau yang memberkati setiap uluran tangan kami dan setiap persembahan kami boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini menjadi doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami yang masih berada dalam bangku sekolah. Tuhan Engkau berkati kami semoga sehingga kami boleh belajar dengan baik, boleh dengar-dengaran kepada ibu guru, kepada orang tua kami, sehingga nanti akhirnya ya Tuhan kami boleh meraih cita-cita kami. Kami juga berdoa untuk ibu guru yang ada di sekolah, bapak guru, Engkau berikan mereka kesehatan selalu, kebijaksanaan dalam mengajar dan mendidik kami menjadi anak-anak seturut dan sesuai kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan Engkau selalu lindungi mereka, berikan kesehatan supaya mereka boleh mendidik kami semakin dekat kepadamu. Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yosua pasal 3 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan buatan ajaib di antara kamu. Amin. Anak-anakku semua, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sekali lagi saya undang anak-anakku semua bangkit berdiri, kita angkat pujian, oh berkati kami. Berkati kami dan lindungi kami.
terima berkat Tuhan. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin.